Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan setelah Los Angeles dilanda kebakaran hebat, kini kebakaran meluas ke daerah sekitarnya. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu, tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Los Angeles sedang memasuki musim panas yang terik ketika bencana tak terduga datang menyerbu. Matahari yang biasa memancarkan sinar keemasan kini tertutup kabut merah pekat. Suara sirin terdengar meraung dari kejauhan, bercampur dengan hiruk-pikuk langkah warga yang berlarian. Langit berubah muram, penuh asap yang mengepul tebal. Di pusatnya, api berkobar dengan liar di kawasan Hollywood. Kebakaran ini melahap apa saja yang ada di jalurnya, dari studio film hingga restoran kecil di sudut jalan. Awalnya, kebakaran ini dianggap insiden biasa. Penduduk lokal telah terbiasa dengan peringatan kebakaran hutan setiap musim panas. Namun kali ini, semuanya berbeda. Angin Santa Ana yang terkenal kuat mulai bertiup dengan kecepatan mematikan, membawa percikan api melintasi jalanan dan menyebarkannya ke kawasan elit di Santa Clarita. Sebuah villa mewah milik seorang produser ternama menjadi korban pertama. Dalam hitungan menit, api menjalar ke rumah-rumah di sekitarnya, menjadikannya pemandangan horor yang hanya pernah mereka lihat di layar perak. Malam itu, rumah Hannah, seorang ibu tunggal dengan 2 anak, menjadi saksi awal bencana yang lebih besar. Dari jendela rumahnya di Santa Clarita, Hannah melihat kobaran api semakin mendekat. "Mama, itu apa?" tanya Grace, anak bungsunya yang baru berumur 5 tahun. Hannah tak mampu menjawab. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena angin yang bertiup kencang membuat seluruh jendela rumahnya bergetar hebat. Dengan cepat, Hannah mengemasi barang-barang penting, dokumen, pakaian, dan beberapa foto keluarga yang tak ternilai harganya. Tetangga-tetangganya mulai mengemasi barang mereka juga. Jalanan kompleks perumahan mewah yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia panik. Sementara itu, tim pemadam kebakaran yang kelelahan terus mencoba menahan laju api. Namun, angin yang semakin ganas membuat usaha mereka hampir mustahil. Radio lokal terus memperingatkan warga untuk mengungsi ke arah selatan, tetapi akses jalan mulai terputus. Asap tebal membuat jarak pandang hampir nol, dan kendaraan yang mencoba melintas di jalan tol terjebak dalam kemacetan panjang. Di atas mereka, helikopter pemadam berputar-putar tanpa hasil. Setiap ember air yang mereka jatuhkan ke api seperti lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan pengaruh. Hannah akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Dengan 2 anaknya di kursi belakang, dia mencoba menerobos asap yang semakin pekat. Sepanjang perjalanan, teriakan dan isak tangis terdengar di mana-mana. "Apa ini akhir dunia, Ma?" tanya Grace lagi, kali ini dengan suara yang gemetar. Hannah menggenggam tangan putrinya erat-erat, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Sementara itu, di sisi lain kota, angin mulai membentuk pusaran berbahaya. Tornado api, fenomena yang jarang terjadi, mulai terbentuk. Warga yang awalnya mencoba bertahan di rumah kini mulai menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar kebakaran biasa. Ini adalah bencana yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Langit malam itu tidak gelap seperti biasanya, tetapi dipenuhi warna oranye dan merah yang menakutkan. Hannah berhasil mencapai pusat evakuasi sementara di sebuah sekolah yang berada di luar zona bahaya. Di sana, ratusan orang berkumpul. Banyak di antaranya hanya membawa pakaian di badan. Namun, rasa aman itu tidak bertahan lama. Asap mulai tercium, bahkan di tempat evakuasi, menandakan bahwa api semakin dekat. Apakah ini hukuman? Apa yang telah kita lakukan? Bisik seorang lelaki tua yang duduk di sudut ruangan, matanya kosong menatap langit-langit. Suaranya pelan tapi menyentuh hati banyak orang di ruangan itu. Tidak ada yang menjawab. Semua hanya bisa diam, dihantui pertanyaan yang sama. Malam itu, api menjadi penguasa tunggal di Santa Clarita. Angin Santa Ana yang kencang terus mengipas api, membuatnya menjalar lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan. Warga yang semula berharap api dapat segera dipadamkan mulai kehilangan harapan.
Siren pemadam kebakaran terus terdengar, tetapi seperti panggilan sia-sia di tengah kekacauan yang tak terkendali. Hana dan kedua anaknya kini berada di pusat evakuasi yang semakin sesak. Ruangan besar yang awalnya digunakan sebagai aula olahraga, kini dipenuhi oleh orang-orang yang panik. Banyak dari mereka hanya membawa sedikit barang, bahkan beberapa hanya pakaian yang menempel di tubuh mereka. Suara tangisan anak-anak dan keluhan orang dewasa memenuhi udara, bercampur dengan bau asap yang mulai meresap hingga ke dalam ruangan. Hana mencoba menenangkan Grace dan abangnya, Liam, yang berusaha bersikap tegar meski ketakutan terpancar jelas dari wajahnya. Di luar aula, petugas darurat sibuk membagikan masker untuk melindungi warga dari inhalasi asap. Namun Hana menyadari bahwa masker saja tidak akan cukup. Angin yang berhembus semakin kencang, membawa partikel abu kemana-mana. Bahkan di tempat yang dianggap aman, udara terasa berat dan panas. Hana memandang sekeliling, mencoba menemukan seseorang yang mungkin bisa memberinya informasi lebih jelas. Tetapi semua orang terlihat sibuk atau putus asa. Sementara itu, di lokasi lain di Santa Clarita, seorang petugas pemadam kebakaran bernama Marco dan timnya sedang berjuang keras. Dengan wajah yang dipenuhi keringat dan jelaga, Marco berteriak kepada timnya agar mereka mundur. "Kita tidak bisa melawan ini. Angin terlalu kencang dan api sudah terlalu besar." Teriaknya sambil menarik salah satu anggota tim yang nyaris terjebak oleh lidah api yang menjilat. Marco telah bekerja sebagai pemadam kebakaran selama lebih dari 2 dekade. Dia pernah menghadapi berbagai kebakaran besar, tetapi tidak ada yang seperti ini. Tornado api yang terbentuk di beberapa titik menambah tantangan, membuat upaya pemadaman menjadi sia-sia. Dia menyaksikan dari jauh saat satu blok perumahan elit habis terbakar hanya dalam hitungan menit, seolah-olah dunia ini sedang dilahap oleh neraka. Kembali di pusat evakuasi, suasana semakin kacau. Salah satu relawan memberikan pengumuman melalui pengeras suara. "Kepada semua warga kami minta untuk bersiap. Api semakin mendekat dan kita mungkin harus segera berpindah lokasi." Pernyataan ini langsung memicu kepanikan. Beberapa orang mulai berteriak, sementara yang lain menangis ketakutan. Hana mencoba tetap tenang, tetapi di dalam hatinya dia bertanya-tanya apakah mereka bisa bertahan. Grace memegang boneka kecilnya erat-erat, satu-satunya benda yang berhasil dia bawa dari rumah. "Mama, apa rumah kita akan terbakar juga?" tanya Grace dengan mata yang berkaca-kaca. Hana menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. "Mama tidak tahu, sayang. Tapi yang penting sekarang, kita semua bersama-sama," jawabnya, meski hatinya diliputi kekhawatiran. Sementara itu, Liam memandang keluar jendela aula yang besar. Dari kejauhan, dia bisa melihat sinar merah menyala yang tampak seperti mata raksasa yang mengintip ke arah mereka. "Mama, apa itu?" tanyanya sambil menunjuk. Hana melihat ke arah yang sama dan merasa napasnya tersendat. Itu adalah salah satu tornado api yang sedang mendekati wilayah mereka. Di tengah semua kekacauan ini, rumor mulai beredar di antara para pengungsi. Beberapa orang mulai berbicara tentang dosa-dosa manusia yang telah memicu bencana ini. "Kita telah merusak alam, kita tidak pernah bersyukur," kata seorang wanita tua yang duduk di pojok ruangan. Perkataannya membuat suasana semakin tegang. Beberapa orang setuju, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala, terlalu lelah untuk memikirkan penyebabnya. Namun tidak ada yang bisa menyangkal bahwa bencana ini terasa seperti peringatan besar. Dalam keheningan yang mencekam, sirine darurat kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Api telah melampaui zona yang diperkirakan, dan pusat evakuasi pun kini berada dalam ancaman. Relawan mulai memandu warga keluar dari aula menuju bus-bus darurat yang sudah dipersiapkan. Hana menggandeng tangan kedua anaknya erat-erat. "Jangan lepaskan tangan Mama ya, kita harus tetap bersama," ucapnya dengan tegas. Grace dan Liam mengangguk meski terlihat ketakutan. Ketika mereka memasuki bus, Hana melihat ke belakang. Aula yang baru saja mereka tinggalkan kini mulai terselimuti asap. Orang-orang yang tidak sempat masuk ke bus berlari menyelamatkan diri. Di kejauhan, api terus membara seolah tidak mengenal kata ampun. Untuk pertama kalinya, Hana merasa benar-benar tidak berdaya. Perjalanan menuju tempat yang lebih aman menjadi momen penuh ketegangan. Jalanan yang sempit dan penuh sesak membuat laju kendaraan menjadi lambat.
Hana terus memandangi anak-anaknya, memastikan mereka tetap aman di sisinya. Tapi dalam hati, dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Sebaliknya, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar. Malam semakin larut, tetapi ketegangan tidak pernah surut. Hana dan anak-anaknya duduk di dalam bus darurat yang bergerak perlahan meninggalkan pusat evakuasi. Jalan-jalan yang biasa dilalui dengan mudah kini penuh dengan kendaraan yang terjebak kemacetan. Lampu rem memerah di sepanjang jalan, menciptakan suasana yang suram. Dari jendela bus, Hana melihat kobaran api yang terus mendekat. Seolah-olah api memiliki nyawa sendiri, melahap apapun yang menghalangi jalannya. Semua harus tetap tenang, kita akan sampai di tempat aman, teriak seorang petugas darurat yang berdiri di depan bus. Namun kata-katanya terdengar hampa. Di dalam bus, penumpang saling berpegangan tangan, berdoa dalam hati agar bencana ini segera berakhir. Anak-anak menangis, sementara orang dewasa berusaha menahan air mata mereka. Hana menggenggam tangan Liam dan Grace erat-erat, mencoba memberikan ketenangan meski dirinya sendiri merasa ketakutan. Di luar bus, asap semakin pekat. Angin yang bertiup kencang membawa bara api yang berterbangan, membuat perjalanan menjadi semakin berbahaya. Dalam kegelapan malam, terdengar suara pohon-pohon yang tumbang, disusul ledakan kecil ketika api mencapai tiang listrik. Cahaya dari percikan api itu seperti kembang api, tetapi tidak ada keindahan di dalamnya, hanya ancaman yang mematikan. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak. Ada apa? Hana bertanya pada salah satu relawan yang duduk di sebelahnya. Relawan itu hanya menggeleng sambil melihat keluar jendela. Ternyata, ada sebuah kendaraan yang terbakar di tengah jalan, menghalangi rute mereka. Beberapa petugas darurat turun dari bus dan mencoba mengatur lalu lintas. Namun, situasi semakin sulit karena api di sekitar lokasi itu terus merambat. "Apakah kita akan selamat, Mama?" tanya Grace dengan suara kecil. Hana tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. "Tentu saja, sayang, kita hanya perlu bersabar." Tapi dalam hati, Hana merasa ada sesuatu yang tidak beres. Waktu mereka semakin menipis, dan api tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sementara itu, di bus lain yang berada tidak jauh dari mereka, Marco, petugas pemadam kebakaran, duduk bersama timnya. Setelah berjam-jam bertarung melawan api, mereka dipaksa untuk mundur karena situasi yang terlalu berbahaya. Wajah Marco tampak lelah, penuh dengan luka kecil akibat serpihan bara yang mengenai kulitnya. Dia menatap keluar jendela, melihat kehancuran yang terjadi di sekelilingnya. Sebagai seorang yang terbiasa menghadapi bahaya, Marco merasa terpukul. Bencana ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu mematikan. Di tengah kemacetan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Orang-orang di dalam bus mulai panik. Tornado api di belakang kita!" teriak seseorang dari luar. Semua mata langsung tertuju ke arah belakang. Tempat pusaran api besar terlihat seperti raksasa yang sedang mengamuk. Tornado itu menyapu segala sesuatu yang dilaluinya, menciptakan suara yang mengerikan. Bergerak sekarang juga," perintah seorang petugas darurat melalui radio. Sopir bus mencoba menyalakan mesin kembali, tetapi jalur yang sempit dan kendaraan yang terjebak membuat pergerakan mereka hampir mustahil. Hana merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia memeluk Grace dan Liam erat-erat, seolah-olah pelukannya bisa melindungi mereka dari segala ancaman. Ketika tornado api semakin mendekat, seorang pria dari kendaraan lain keluar dan mencoba membantu memindahkan rintangan di jalan. Tindakannya menjadi percikan harapan kecil di tengah situasi yang suram. Orang-orang mulai ikut membantu, bekerja sama untuk menciptakan jalur evakuasi. Marco yang melihat kejadian itu segera turun dari busnya dan bergabung dengan mereka. Dengan pengalaman yang dimilikinya, dia membantu memimpin upaya tersebut. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, jalur akhirnya terbuka. Bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan lokasi tersebut. Tapi tornado api masih ada di belakang mereka, semakin mendekat dengan setiap detik yang berlalu. Di dalam bus, semua orang diam, seolah-olah napas mereka tertahan. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa benar-benar melarikan diri dari ancaman ini.
Ketika bus berhasil keluar dari zona bahaya, seorang wanita di dalam bus mulai menangis. Tangisannya adalah campuran rasa lega dan duka, karena dia tahu tidak semua orang seberuntung mereka. Hannah memandang anak-anaknya, lalu keluar jendela. Dari kejauhan, dia masih bisa melihat langit yang merah membara, mengingatkannya bahwa perjuangan mereka belum selesai. Bus akhirnya tiba di pusat evakuasi baru, yang berlokasi jauh lebih aman di sebuah stadion besar di pinggiran kota. Namun, Hannah tahu bahwa ini hanya sementara. Api masih berkobar di luar sana, dan angin Santa Ana yang tak henti-hentinya berhembus membuat semuanya semakin sulit diprediksi. Di dalam stadion, orang-orang yang selamat mulai berkumpul, tetapi suasana tetap muram. Mereka semua tahu, rumah-rumah mereka mungkin sudah lenyap, dan kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dalam keheningan malam itu, Hannah kembali memikirkan kata-kata pria tua yang dia dengar sebelumnya. Apakah ini benar-benar hukuman? Ataukah ini adalah hasil dari keserakahan manusia terhadap alam? Dia tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu adalah bahwa perjalanan ini belum selesai. Api mungkin telah memberi mereka jeda, tetapi itu tidak akan berhenti sampai semuanya dilahap habis. Pagi pertama setelah malam yang penuh horor tiba dengan keheningan yang janggal. Di pusat evakuasi stadion, matahari yang biasanya membawa harapan kini muncul dengan pancaran redup, terhalang oleh awan abu yang masih menggantung di langit. Di sekeliling, orang-orang bergerak dengan lamban. Tubuh mereka lelah dan mata mereka penuh kesedihan. Anak-anak meringkuk di sudut ruangan, beberapa bermain dengan boneka atau mainan seadanya, sementara yang lain hanya diam, terlalu bingung untuk memahami apa yang terjadi. Hannah duduk di bangku lipat di pinggir stadion, memeluk Grace yang tertidur di pangkuannya. Liam duduk di sebelahnya, menatap kosong ke arah langit. "Mama, apa kita akan kembali ke rumah?" tanyanya tiba-tiba. Hannah terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang tidak akan menghancurkan harapan anak sulungnya. "Kita akan lihat nanti, sayang. Yang penting sekarang, kita aman," jawabnya, meskipun di dalam hati dia tahu rumah mereka mungkin sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Marco bersama tim pemadam kebakaran lainnya diberi waktu istirahat di stadion. Wajahnya penuh dengan luka bakar ringan dan jelaga yang tidak sepenuhnya hilang meski sudah mencuci muka berkali-kali. Di sudut ruangan tempat dia beristirahat, radio darurat terus mengumumkan laporan terbaru tentang kebakaran. Suaranya monoton tetapi menyampaikan fakta yang mengerikan. Kebakaran telah melahap lebih dari 30.000 hektar lahan. Ratusan rumah hancur dan ribuan orang mengungsi. Marco memandang peta kebakaran yang terhampar di meja. Setiap titik merah yang menandakan api aktif membuat hatinya semakin berat. Tornado api yang semalam hampir menghancurkan konvoi evakuasi mereka kini telah bergerak ke arah Santa Ana, membawa kehancuran lebih jauh. "Ini seperti tidak ada akhirnya," gumam Marco kepada rekannya, Joe. "Angin tidak berhenti, api tidak mereda. Ini bukan hanya bencana, ini neraka." Di tempat pengungsian, rasa putus asa mulai merayap ke hati para pengungsi. Sebagian besar dari mereka kehilangan kontak dengan keluarga atau kerabat, sementara lainnya tidak tahu apakah rumah mereka masih berdiri. Hannah mencoba bergabung dengan beberapa tetangga yang dia kenal, berharap mendapatkan informasi lebih banyak. Namun, semua hanya bisa saling menatap dengan pandangan kosong, terlalu takut untuk membicarakan kemungkinan terburuk. Radio di dalam stadion akhirnya memberikan pengumuman yang mengguncang. Berdasarkan laporan terakhir, api telah mencapai kawasan Santa Ana dan melahap beberapa kawasan perumahan. Petugas pemadam kebakaran sedang berupaya keras untuk mengendalikan situasi, tetapi angin kencang mempersulit upaya mereka. Kata-kata itu membuat semua orang di stadion terdiam. Banyak dari mereka yang memiliki keluarga atau teman di Santa Ana langsung mengeluarkan ponsel, mencoba menghubungi orang-orang terkasih. Tapi jaringan telepon tidak stabil dan sebagian besar panggilan tidak tersambung. Di sudut stadion, seorang wanita muda menangis histeris sambil memeluk bayinya. "Rumah saya ada di sana. Saya tidak tahu apakah suami saya selamat," isaknya. Hannah merasa hatinya mencelos. Jika api terus bergerak seperti ini, tidak akan ada tempat yang aman. Dia kembali ke tempat anak-anaknya duduk dan memeluk mereka erat-erat. "Mama, kenapa kita harus terus pindah?" tanya Grace dengan polos. Hannah tidak tahu harus menjawab apa.
Kata-kata terasa terlalu kecil untuk menjelaskan kenyataan yang begitu besar. Di tengah kepanikan, Marco menerima panggilan darurat. Kami butuh bantuan tambahan di Santa Ana. Api mendekati fasilitas penyimpanan bahan bakar, dan jika itu meledak, dampaknya akan sangat besar. Marco mengangguk tanpa ragu, meskipun tubuhnya sudah lelah. Dia tahu ini bukan saatnya berhenti. Timnya segera bersiap, mengambil peralatan, dan meninggalkan stadion. Ketika mereka sampai di Santa Ana, pemandangannya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Api telah melahap seluruh jalan, menyisakan reruntuhan hitam yang masih mengepulkan asap. Angin yang terus bertiup membuat bara api beterbangan seperti hujan neraka. Marco dan timnya bekerja tanpa henti, mencoba mencegah api mendekati tangki bahan bakar besar yang bisa menyebabkan ledakan dahsyat. Di tempat pengungsian, waktu seolah berjalan lambat. Hana mencoba mengalihkan perhatian anak-anaknya dengan menceritakan kisah-kisah pengantar tidur, tetapi pikirannya terus melayang ke arah Santa Ana. Dia tidak bisa berhenti memikirkan orang-orang yang masih terjebak di sana. Apa yang membuat semua ini terjadi? Apa yang salah dengan dunia ini? Malam kembali tiba, dan api tetap tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Angin Santa Ana yang terkenal membawa kehancuran kini menjadi momok yang membuat semua orang di Los Angeles dan sekitarnya tidak bisa tidur. Di tengah gelapnya malam, doa-doa dipanjatkan oleh banyak orang yang merasa hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Di kejauhan, suara siren pemadam kebakaran terus terdengar, seolah-olah memberikan pesan samar. Harapan masih ada, tetapi waktu mereka hampir habis. Pagi hari berikutnya datang dengan langit yang tetap suram, seperti menolak memberi cahaya penuh. Di stadion pengungsian, suasana semakin berat. Warga berkumpul di sekitar radio darurat, berharap mendengar kabar baik, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah laporan kehancuran yang terus bertambah. Jumlah rumah yang hangus mencapai ribuan, dan kini beberapa fasilitas vital juga telah terbakar. Bahkan, akses jalan utama yang menghubungkan Los Angeles dengan daerah-daerah sekitarnya terputus total. Hannah duduk di sudut bersama Grace dan Liam. Anak-anaknya mulai kelelahan, bukan hanya secara fisik tetapi juga emosional. Meskipun mereka selamat, trauma perlahan-lahan menyelimuti mereka. Liam yang biasanya ceria, kini menjadi pendiam. Grace, yang selalu bertanya tentang hal-hal kecil, sekarang hanya memeluk bonekanya, menatap kosong ke arah lantai. Hana tahu dia harus tetap tegar untuk mereka, tetapi dia sendiri mulai merasa kewalahan. Tiba-tiba, seorang relawan datang membawa berita. Kami menerima kabar bahwa tim pemadam kebakaran berhasil mencegah ledakan di Santa Ana. Mereka mempertahankan fasilitas bahan bakar meskipun dengan risiko besar. Mendengar ini, suasana di stadion sedikit membaik. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan pelan, meski wajah mereka tetap diliputi kelelahan. Hana merasa sedikit lega, tetapi pikirannya masih dipenuhi kecemasan. Berita ini mungkin hanya jeda di tengah bencana besar yang masih berlangsung. Api belum padam, dan angin Santa Ana yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda terus mengancam. Di Santa Ana, Marco dan timnya berdiri di tengah reruntuhan setelah semalam yang panjang. Mereka berhasil mencegah api mencapai fasilitas bahan bakar, tetapi kerugian tetap besar. Marco memandang sekeliling, melihat reruntuhan rumah-rumah yang kini hanya tinggal abu. Hawa panas masih terasa, meskipun matahari pagi telah muncul. Marco menarik napas panjang, menghapus keringat dari dahinya yang penuh jelaga. Ini seperti perang, gumam salah satu rekannya. Marco mengangguk, setuju. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa perang ini belum usai. Mereka hanya memenangkan satu pertempuran kecil di tengah kobaran yang jauh lebih besar. Sementara itu, di pusat pengungsian, Hana mendengar bahwa bantuan dari luar negeri mulai berdatangan. Maskapai-maskapai penerbangan mengirimkan bantuan logistik, termasuk masker, makanan, dan air bersih. Hana merasa sedikit terhibur melihat banyak orang yang saling membantu, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semuanya masih sangat rapuh. Dalam diskusi dengan relawan, dia mendengar pembicaraan tentang perubahan iklim dan bagaimana musim panas yang semakin panas membuat kebakaran ini lebih sulit dikendalikan. Mungkin ini adalah peringatan dari alam, kata seorang pria tua yang duduk di dekatnya. Kita telah mengambil terlalu banyak tanpa memberikan apa-apa kembali.
Hana merenungkan kata-kata itu, mengingat malam-malam sebelumnya ketika dia bertanya-tanya apakah semua ini adalah bentuk hukuman. Tetapi kali ini, pikirannya lebih fokus pada apa yang akan datang. Apa yang bisa dia lakukan untuk membangun kembali hidupnya dan masa depan anak-anaknya? Beberapa hari kemudian, setelah kerja keras yang tak kenal lelah dari tim pemadam kebakaran dan bantuan dari berbagai pihak, api akhirnya mulai bisa dikendalikan. Angin Santa Ana melemah, memberikan kesempatan bagi tim untuk memadamkan titik-titik api terakhir. Namun saat api padam, luka yang ditinggalkan bencana ini masih membekas dalam. Ribuan orang kehilangan rumah dan banyak yang kehilangan anggota keluarga mereka. Di stadion pengungsian, pengumuman datang bahwa beberapa area sudah aman untuk dikunjungi. Warga diizinkan kembali untuk melihat apa yang tersisa dari rumah mereka. Hana memutuskan untuk membawa anak-anaknya pulang, meskipun dia tahu bahwa apa yang akan dia temukan mungkin jauh dari kata utuh. Ketika mereka tiba di Santa Clarita, pemandangannya memilukan. Rumah-rumah yang dulunya megah kini hanya tinggal kerangka hitam. Jalanan penuh dengan abu dan aroma hangus masih memenuhi udara. Hana memarkir mobilnya di depan bekas rumah mereka. Grace dan Liam turun perlahan, melihat reruntuhan yang dulunya adalah tempat mereka bermain dan tertawa. "Mama, di mana rumah kita?" tanya Grace, suaranya penuh kebingungan. Hana berlutut di samping putrinya, memeluknya erat. "Rumah itu ada di sini, di hati kita," jawabnya sambil menepuk dada Grace lembut. Meskipun jawaban itu tidak bisa mengembalikan apa yang hilang, setidaknya itu bisa memberi harapan kecil. Di tengah kehancuran, Hana melihat beberapa tetangganya juga mulai berdatangan. Mereka saling menyapa, berbagi cerita, dan berjanji untuk membantu satu sama lain membangun kembali. Dalam keheningan itu, muncul rasa kebersamaan yang jarang terlihat sebelumnya. Bencana ini telah menghancurkan banyak hal, tetapi juga mengingatkan mereka akan nilai persatuan. Marco, yang kini berada di lokasi lain, melihat berita tentang keberanian warga yang membantu satu sama lain di tengah bencana. Dia merasa bangga, meskipun kelelahan fisik dan emosional masih membebaninya. Di benaknya dia tahu bahwa kebakaran ini bukan hanya tentang api. Ini adalah tentang bagaimana manusia menghadapi kehancuran dan menemukan cara untuk bangkit kembali. Di tengah abu yang bertebaran, harapan perlahan muncul. Tidak ada yang bisa menghapus luka dari bencana ini, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk memulai kembali. Langit mulai cerah, meskipun jejak kehancuran masih terlihat jelas. Namun, di hati setiap orang yang selamat, ada satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun mereka telah kehilangan segalanya, mereka memiliki satu sama lain, dan bersama-sama mereka akan membangun kehidupan baru.